Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah gagasan yang mungkin agak mengusik ya cara pandang banyak orang soal Alkitab. Ya, menarik sekali topiknya. Sumber kita kali ini dari laporan analisis buku Craig D. Allard, judulnya A High View of Scripture. Nah, misi kita di sini tuh mau coba pahami gimana sih sejarah pembentukan Alkitab yang ya bisa dibilang rumit itu justru malah bisa memperkuat otoritasnya, bukan malah melemahkan gitu. Betul. Karena alert ini kan dia kayak menantang ide Alkitab yang seolah-olah ya jatuh dari langit gitu aja. Udah jadi tanpa proses sejarah. Iya, itu dia. Seolah-olah nggak ada campur tangan manusia atau komunitas gitu ya. Nah, mari kita bongkar bareng-bareng deh. Tesis utama Allard ini tuh terang agak mengejutkan juga sih buat saya awalnya. Dia bilang pandangan yang beneran tinggi soal Alkitab itu justru nuntut kita buat paham proses sejarahnya. Gimana Alkitab itu terbentuk di dalam gereja mula-mula. Nah, itu kuncinya. Jadi bukan cuma soal status ilahinya aja nih, tapi juga gimana teks-teks ini dipilih, terus diakui, dijaga juga sama komunitas iman sepanjang sejarah. Prosesnya itu penting. Oke. Alert mulainya itu dengan semacam diagnosis ya. Dia lihat banyak pemahaman populer sekarang, apalagi di kalangan evangelis, itu agak terjebak di apa yang dia sebut tradisionalisme. Tradisionalisme, maksudnya gimana tuh? Maksudnya sekedar ngulangin dogma atau keyakinan aja, tapi nggak benar-benar paham atau bergulat sama akar sejarahnya gitu loh. Oke. Kayak warisan aja gitu ya? Ya kayak gitu. Nah, ini seringnya berawal dari respons buat ngebendung liberalisme teologis di masa lalu. Niatnya bagus sih, tapi sayangnya dampaknya kadang malah bikin kita putus hubungan sama tradisi gereja yang lebih kaya sebelumnya. Jadi doktrin Alkitab kesannya jadi ahistoris gitu. Jadi kayak tercabut dari akarnya ya? Betul. Seolah terpisah dari rahim gereja tempat dia lahir istilahnya. Nah, ini nyambung nih. Salah satu poin penting dari Allard kan bedain antara kitab suci, scripture, sama canon. Canon. Kitab suci ini katanya tulisan yang dianggap berwibawa, tapi daftarnya lebih cair gitu ya di awal. Iya betul, lebih fleksibel. Sementara canon itu udah daftar final yang tertutup. Yang bikin penasaran tuh, Bapak Gereja awal kan katanya sering ngutip tulisan yang sekarang nggak masuk kanon. Kayak surat Barnabas gitu, tapi nyebutnya kitab suci. Nah loh, ini artinya apa dong? Nah, ini dia poin krusialnya. Artinya, status kitab suci di zaman gereja perdana itu nggak otomatis sama dengan jadi bagian kanon perjanjian baru final yang kita pegang sekarang. Oke. Dan ini mungkin yang paling mengubah perspektif ya. Selama berabad-abad awal itu, pegangan utama gereja buat kesatuan iman itu bukan daftar kitab yang baku, tapi justru ringkasan lisan ajaran inti para rasul, namanya Rule of Faith atau kanon kebenaran. Rule of Faith, itu isinya apa aja biasanya? Ya, semacam rangkuman iman pokok gitulah, tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, keselamatan. Intinya, gereja itu bersatu dalam iman sebelum mereka punya daftar kitab yang persis sama di mana-mana. Wah, menarik banget ini. Jadi Alkitab itu benar-benar buku gereja ya, lahir dari komunitas iman itu sendiri. Tepat, lahir dari dan diakui oleh komunitas iman. Implikasinya lumayan gede loh. Kalau kita terima otoritas kanon Alkitab, ya kita juga secara nggak langsung mengakui peran otoritatif gereja yang menyeleksi dan mengakuinya. Nah, ini kan berarti agak membantah anggapan umum ya, yang bilang kanon itu langsung ditetapkan di abad kedua buat ngelawan ajaran sesat kayak Marcion gitu. Katanya Allard ceritanya nggak sesimpel itu. Iya, nggak sesederhana itu. Allard nunjukin kalau respons utama gereja ke Marcion dan yang lain waktu itu lebih fokus ke hermeneutik. Hermeneutik, maksudnya? Cara menafsir. Jadi mereka fokus gimana caranya menafsir teks-teks yang udah ada, kayak perjanjian lama dan tulisan para rasul itu dengan benar. Senjata utamanya ya Rule of Faith tadi. Itu jadi kayak kunci tafsir yang dianggap ortodoks. Oh, jadi bukan buru-buru bikin daftar tandingan gitu ya? Bukan, itu fokus utamanya saat itu. Lebih ke soal pemaknaan yang benar dulu. Oke. Jadi kalau bukan di abad kedua, kapan nih proses penetapan daftar finalnya jadi lebih jelas? Ada bukti sejarahnya dong pastinya. Ada. Nah, disinilah bukti dari abad keempat jadi penting banget. Ada tokoh namanya Eusebius. Dia ini kayak sejarawan gereja gitulah, di awal abad keempat. Eusebius, ya. Iya. Dalam catatannya,
Dia tuh masih ngegolongin beberapa kitab yang sekarang ada di perjanjian baru kita, kayak Yakobus, Yudas, 2 Petrus, sama Wahyu, itu sebagai kitab yang statusnya diperdebatkan. Istilahnya anti-logomena. Wah, jadi di zaman dia masih ada perdebatan ya? Masih. Baru nanti di tahun 367 Masehi, ada uskup namanya Athanasius dari Alexandria. Dalam surat Paskahnya, dia nyantumin daftar 27 kitab perjanjian baru, persis kayak yang kita punya sekarang. Nah, itu dia titiknya. 367 Masehi. Tapi penting dicatat nih, bahkan setelah surat Athanasius ini keluar, perdebatan soal beberapa kitab itu masih lanjut loh, terutama di wilayah timur gereja. Oh, gitu. Iya, ini jelas nunjukin kalau kanonisasi itu ya sebuah proses, bertahap, hasil pergumulan panjang komunitas iman. Bukan kayak keputusan satu malam atau satu orang aja. Masuk akal sih, proses yang panjang ya. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kalau prosesnya historis banget gini, melibatkan peran gereja, gimana dong sama doktrin inspirasi ilahi Alkitab? Apa pandangan Aller ini nggak bahaya gitu, nggak mengurangi inspirasi? Pertanyaan bagus banget. Dan Aller memang bahas ini. Dia agak mengkritik cara pikir yang mulainya cuma dari doktrin inspirasi yang udah jadi, terus dipaksain ke sejarah. Maksudnya gimana tuh? Sebaliknya, Ollert nunjukin kalau konsep inspirasi di gereja awal itu sendiri, pemahamannya lebih luas. Nggak eksklusif cuma buat kitab-kitab yang nanti masuk kanon aja. Oh ya? Contohnya? Bahkan kutipan terkenal di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu kan konteksnya pas surat itu ditulis, kemungkinan besar ya nunjuknya ke kitab suci Yahudi, Perjanjian Lama, yang dikenal Timotius. Bukan ke kanon 66 kitab yang kita kenal sekarang. Kan belum selesai terbentuk waktu itu. Wah, iya juga ya konteksnya. Jadi intinya, menurut Ollert, pemahaman kita soal doktrin kayak inspirasi itu harus diinformasikan oleh data sejarah pembentukan kanon. Harus laras gitu, bukan dibalik. Justru sejarah ini bantu kita paham inspirasi dalam konteks yang lebih kaya. Oke, paham. Jadi bisa dibilang, memahami gereja, eklesiologi, itu jadi kunci penting juga ya buat memahami Alkitab, bibliologi, secara lebih utuh dan bertanggung jawab. Tepat sekali. Keduanya itu nggak bisa dipisahin gitu aja. Ini sekaligus nantang cara pandang kita yang mungkin kadang terlalu individualistis pas baca Alkitab. Seolah-olah cuma ada saya sama teks aja. Iya, seringkali gitu ya. Pandangan Ollert ini ngajak kita buat baca dan paham Alkitab itu dalam dialog. Dialog sama tradisi iman, sama komunitas gereja sepanjang sejarah. Oke deh, kalau gitu mari kita coba simpulkan ya temuan utama dari penelusuran kita ini. Jadi intinya, memahami sejarah pembentukan Alkitab yang ternyata ya kompleks, melibatkan pergumulan, peran sentral gereja mula-mula, itu semua nggak merendahkan otoritas Alkitab. Justru sebaliknya. Iya, justru ini ngasih fondasi yang lebih kokoh, lebih jujur secara historis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan lagi pandangan jatuh dari langit yang ahistoris itu, tapi lebih ke penghargaan pada cara Allah berkarya nyata lewat proses sejarah dan komunitas umatnya. Gitu kan ya? Betul sekali, sangat setuju. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup ya, buat Anda yang dengerin, bisa dibawa pulang buat direnungkan. Silakan. Jika Alkitab itu benar-benar adalah buku gereja yang lahir dari, diakui oleh, dan ditafsirkan dalam komunitas iman sepanjang sejarah, nah, gimana seharusnya kesadaran ini secara konkret ngubah cara Anda deketin Alkitab, cara Anda baca, cara menghayati, dan juga cara nerapinnya dalam hidup pribadi dan komunitas Anda sekarang ini? Pertanyaan yang bagus banget buat refleksi kita semua. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.